Baik, kita kembali bersama sahabat web. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai huruf kapital yang sesuai dengan kaidah POEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, berbagian 2. Nah, kali ini kita akan membahas kaidah 6 sampai 13 mengenai penggunaan huruf kapital. Nah, langsung saja kita ke kaidah 6. Di sini penggunaan huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Nah, kata kuncinya adalah sini jabatan dan pangkat. Sini misalnya wakil presiden Adam Malik. Nah, di sini wakil presiden adalah jabatan ya. Kemudian Perdana Menteri Nehru di sini juga sama. Ini Perdana Menteri merupakan jabatan. Kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sini juga sama. Jabatan diikuti nama instansinya ya. Selanjutnya untuk kaidah ke-7, sini huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, kemudian ada suku Sunda dan bahasa Bugis ya. Nah, tapi di sini ada catatan untuk nama bangsa, suku bangsa dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya pengindonesiaan, keinggris-inggrisan, ataupun ada juga kejawa-jawaan ya, itu tidak menggunakan huruf kapital awalnya. Nah, kita beranjak ke kaidah 8A. Di sini huruf pertama nama tahun, bulan dan hari besar atau hari raya menggunakan huruf kapital ya. Misalnya sini ada tahun Hijriah bulan Agustus, hari Jumat bulan Maulid. Nah, ini bulan Maulid merupakan hari raya ya. Kemudian huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nah, misalnya sini ada konferensi Asia Afrika, KA Perang Dunia II, kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah peristiwa-peristiwa sejarah, sehingga huruf pertamanya menggunakan kapital. Kemudian di sini huruf pertama nama geografi. Misalnya ada Jakarta, Pulau Jawa, Selat Lombok. Ini menunjukkan nama geografi ya. Tapi di sini ada catatan untuk nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Hasilnya tidak menunjukkan pada tempat yang spesifik, tapi tempat itu umum gitu ya, ada di mana-mana. Misalkan contohnya berlayar ke teluk menyeberangi selat. Nah, teluk dan selat ini tidak menunjukkan tempat nama diri yang spesifik, tapi umum gitu ya. Teluk selat itu ada di mana-mana. Kemudian mandi di sungai, berenang di danau. Nah, ini sungai dan danau tidak menunjukkan nama diri gitu. Geografi, tempat geografi yang spesifik gitu, sehingga tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian catatan lain di sini ada huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Nah, sini nama jenis ya. Jadi tulis dengan huruf kapital. Misalnya ada jeruk Bali, kemudian ada petai Cina dan pisang Ambon. Nah, kata Bali, Cina, Ambon itu bukan merujuk pada tempat, tapi jenis dari buah-buahan tersebut gitu ya. Sehingga tidak menggunakan huruf kapital awalnya. Sekarang kaidah ke-10. Sini huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama, negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia, di sini Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Di sini Republik Indonesia adalah nama negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa di sini merupakan lembaga, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dokumen.
Nah, sekarang ke kaidah 11. Di sini huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna di dalam buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali sama seperti sebelumnya adalah kata tugas ya. Misalnya di sini dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Nah, Sinar Pembangunan ini adalah nama penerbit ya, nama surat kabar. Kemudian saya telah membaca buku dari F. Maria ke Jalan Lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Nah, dari F. Maria ke Jalan Lain ke Roma itu merupakan judul bukunya. Sehingga huruf D di sini dari menggunakan huruf kapital. Dan kemudian di sini dalam majalah Bahasa dan Sastra ini nama majalahnya menggunakan huruf kapital di sini ya, Bahasa dan Sastra. Kemudian ke kaidah nomor 12, di sini huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. Misalnya di sini ada SH ya, sarjana hukum, kemudian ada MHum, magister humaniora, dan ada saudara, S-nya besar ya. Saudara, kemudian hajah. Di sini hajah ya. Di sini menggunakan huruf kapital singkatannya. Kemudian yang terakhir ini adalah huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Nah, di sini penyapaan atau pengacuan seperti kapan Bapak berangkat. Nah, ini penyapaan ya pada Bapak, tanya Hasan. Dan dia bertanya itu apa Bu? Nah, itu penyapaan pengacuan pada ibunya. Kemudian silakan duduk Dik, kata orang itu. Nah, Dik di sini penyapaan pengacuan pada adiknya. Di sini ada catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Di sini misalnya kita harus menghormati bapak ibu kita. Nah, bapak ibu kita ini tidak merujuk pada seseorang pengacuan, tetapi umum gitu ya, bapak dan ibu kita gitu. Merupakan bentuk umum. Kemudian semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Nah, ini juga bukan penyapaan atau pengacuan karena tidak merujuk pada seseorang gitu. Tapi kakak dan adik di situ jamak ya, banyak orang mungkin. Nah, kemudian sampai sini ya pembahasan mengenai huruf kapital. Semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jika berkenan silahkan untuk di like, subscribe, dan di share. Sekian dan terima kasih.